Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal SIMAK 2019. Oke, langsung ke soalnya saja. Ada kubus ABCD EFGH rusuknya 2. M adalah titik tengah CG. Ini M-nya. Terus L adalah garis potong antara bidang HBM. Jadi HBM ini yang warna biru, ini bidangnya. Terus BDM yang warna agak keunguan ya. Jadi garis potong, jadi kedua bidang itu berpotongan di BM. Nah, ini garis potongnya. Terus yang ditanyakan jarak D ke L, D ke garis merah itu jaraknya berapa gitu. Oke, kita kasih ukurannya dulu. Kalau BD ini kan 2. Jadi BD panjangnya adalah 2/2. Kalau BM ini 1/2, kita kuras jadi akar 5 ini. Akar 5. DM ini 2/1 akar 5 juga. Jadi ini merupakan segitiga sama kaki. Oke, kalau kita gambar sketnya. Ini D, ini B, ini M. Akar 5. Terus ini kalau dari M kita tarik ke alasnya tegak lurus. Nah, ini kan 2/2. Jadi ini akar 2, ini akar 2. Jadi untuk menghitung ini pakai aturan luas segitiga. Kalau luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Oh ya, ini bisa kita cari ya nih. M ke bawah ini pakai Pythagoras ini. Akar 5 akar 2. Jadi dapat akar 3. Terus yang ditanyakan itu adalah jarak dari D ke L. L itu MB kan. Nah, ini tegak lurus nih. Misalkan kita kasih panjangnya itu X. Oke, kita hitung lagi. Setengah. Kalau alasnya di B, ini tingginya yang akar 3 ya, yang akar 3. Terus setengah. Kalau alasnya itu MB, ini tingginya yang X. Nah, kita nyari X-nya. Dari sini ada yang bisa kita coret-coret. Setengahnya dicoret. DM-nya 2/2 dikali akar 3 sama dengan MB-nya akar 5 dikali X. Jadi X-nya sama dengan 2/6/5 per akar 5. Nah, biasanya kita rasionalin. Yang bawah kita kali akar 5, yang atas kita kali akar 5 juga. Jadi yang atas jadi 2/30. Akar 5 dikali akar 5. Jadi ini 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12, diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan AX kuadrat dikurangi 5X ditambah C. Jadi kalau dijumlahkan akarnya, rumusnya min B per A. Min B per A, jadi 5 per A. Kalau dikalikan, C per A. P dikali Q, C per A. Terus ini membentuk barisan geometri. Jadi kalau rasio geometri U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Jadi Q dibagi P sama dengan 1/8PQ dibagi dengan Q. Kita kalikan, jadi Q
Q kuadrat sama dengan P nya bisa dicoret nih, P nya bisa dicoret, jadi 1/8 Q. Q nya kita pindah ruas jadi Q pangkat 3 sama dengan 1/8. Q nya dapat 1/2. Terus ada logaritma, ini diketahui. Jadi kalau logaritma itu kalau dijumlah nanti dikali. Jadi ini A log 18 dikali P, 18P. Sama dengan 1. 1 itu A log A. A log A. Jadi A lognya bisa dicoret nih, A lognya dicoret. Jadi diketahui 18P ini sama dengan A. Terus bisa kita substitusi ke ini, ke P plus Q ya. Jadi ini kita substitusi P ditambah Q nya itu setengah sama dengan 5 per A. A nya itu 18P. 18P. Oke, sampai sini kita kali 18P. Kita kali 18P. Jadi tinggal 18P kuadrat ditambah 9P sama dengan 5. 5 nya pindah ruas, 18P kuadrat ditambah 9P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorin ini. Kita faktorkan jadi 18P kuadrat itu 6P dikali 3P. Biar yang tengah jadi 9P ya. Jadi ini 5 dikali 1 sama dengan 0. Ini tandanya minus, ini tandanya plus. Kalau P nya kita ambil yang di sini, jadi P nya dapat 1/3. 1/3. Jadi ini A nya bisa dicari nih. A nya sama dengan 18 dikali P nya 1/3 sama dengan 6 ya. 6. A nya udah ketemu 6. Ini yang ditanyakan adalah A ditambah C. A ditambah C. Oke, C nya kita cari dari sini. P nya adalah 1/3 dikali Q nya 1/2 sama dengan C per 6. Jadi C nya adalah ini 6/6 ya, dapat 1. Jadi A ditambah C sama dengan 6 ditambah 1. Oke, jawabannya yang 7. Nomor 13 ini tentang vektor. Jadi ini X itu sama dengan KU ditambah LV ditambah MV. Jadi X nya kan 6 min 1, 5 ya. Enaknya kita buat dalam kolom gitu. 6 min 1, 5 sama dengan K. K nya dikali U nya 102 ditambah L V nya itu adalah min 1 20 ditambah M W nya 311. Jadi dari persamaan ini diketahui 6 sama dengan K dikurangi L ditambah 3M. Terus min 1 sama dengan 2L ditambah M. Terus 5 ini sama dengan 2K ditambah 1M. Terus yang ini bisa kita eliminasi. Kita kurangkan. Jadi bisa bawah kurangi atas. 5 dikurangi min 1 jadi 6. M-nya habis. Jadi 2K min 2L. Kalau dibagi 2 ini jadi 3.
ini K dikurangi L. Sampai sini. Jadi K dikurangi L ini adalah 3. Jadi M-nya bisa ketemu ya. M-nya dapat 1. Terus kita substitusi ke sini. Ini kita bisa dapat L. Kalau M-nya 1. L-nya sama dengan min 1. Terus kalau kita substitusi ke sini, dapat K-nya sama dengan, ini M-nya itu 1 pindah sana, jadi K-nya dapat 2. KL ditambah M. K ditambah L ditambah M 2. Oke, ini benar ini. Jadi kalau 1 benar, kemungkinan 3 juga benar. Terus kita perlu menghitung yang nomor 4. Ini juga 2 juga perlu dihitung nih. 2. Kalau kita hitung cos ya. Jadi kalau ini U dikali V, vektornya itu sama dengan panjang U dikali panjang V dikali cosnya. U dikali V kita tulis 102. V-nya adalah min 120. Panjang U-nya akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat, akar 5. V-nya juga ini akar 5 cos. Ini kalau kita kalikan 1 kali min 1 min 1, 0 kali 2 0, 2 kali 0 0, sama dengan 5 dikali cosnya. Jadi cosnya min 1/5. Jadi yang nomor 2 ini benar juga. Terus kita perlu ngecek yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini Z itu K ditambah L dikali U. Jadi kalau K ditambah L ini 1 ya. 1 dikali U. Jadi K itu sama dengan matriks U. Panjang Z sama dengan panjang U, tapi Y berlawanan arah. Nah, ini salah ini. Karena ini 1, jadi Y itu sama dengan K ditambah L kan 1 dikali U-nya 102. Ini kan sama aja kan 102. Jadi ini searah gitu. Jadi jawabannya adalah 1 2 3. 1 2 3, jadi yang A. Nomor 14 diketahui cos 5 adalah akar 1 min A kuadrat. Jadi kalau kita gambar pada siku-siku ya. Jadi ini 5 derajat. Cos ini samping per miring. Jadi sampingnya 1 min A kuadrat. Terus miringnya adalah 1. Jadi ini depannya bisa dicari. Ini hasilnya adalah akar miring kuadrat 1 min sampingnya dikuadratin. Akarnya hilang ya. Oke, jadi tinggal akar dari A kuadrat jadi A. Terus kalau sin dari 10, jadi sin 10 ini rumusnya 2 sin cos ya. 2 sin 5 dikali cos 5. Jadi 2 sin 5 derajat A per 1 jadi A, cosnya samping per miring 1 min A kuadrat. Terus kalau kita gambar lagi pada segitiga, ini 10 derajat, sin depan per miring, jadi ini depannya 2 dikali akar 1 min A kuadrat, miringnya 1. Terus sampingnya bisa kita cari, ini sampingnya adalah akar dari ini miringnya 1 dikuadratin 1 min depannya dikuadratin 2A dikuadratin 4A kuadrat
terus yang akar dikuadratin, akarnya hilang. Jadi hasilnya adalah akar 1 min 4A kuadrat ditambah 4A pangkat 4. Ini hasilnya adalah 2A min 1 atau 1 min 2A. Nah, kita lihat aja sudut dari 5 derajat. Jadi 5 derajat itu sudutnya kecil ya, kecil. Jadi A itu harganya adalah kecil gitu. Jadi kita pakai yang ini, 1 min 2A. Kayak gitu. Terus ini kan ada tangan 10 ya. Tangan itu rumusnya adalah depan per samping. Depannya adalah 2A depannya adalah 2A akar 1 min A kuadrat dibagi dengan sampingnya 1 min 2A. Kalau kita rasionalin nanti hasilnya adalah 2A dikali 1 min A kuadrat 1 min 2A dikali akar ya, akar 1 min A kuadrat. Nah ini ternyata tidak sama nih, jadi nomor 2 ini salah nih, nomor 2. Terus kita mau mencari yang nomor 1 akan kita cek sin 20. Jadi sin 20 itu sin 20 sama dengan 2 sin 10 cos 10 derajat. 2 sin 10 2A akar 1 min A kuadrat, cosnya itu 1 min 2A. Oke, ini sama dengan 4A dikali 1 min 2A dikali akar ya, 1 min A kuadrat. Ternyata harganya tidak sama, jadi sin 2A ini salah. Oke, jadi jawaban yang A ini salah, yang B salah, yang ada duanya juga salah, yang ada duanya salah. Nah kita tinggal ngecek yang D. Yang D itu adalah cos 65. Cos 65 coba kita cek. Jadi kemungkinan adalah jawabannya yang D ya, yang D. Ini 4, coba kita cek benar atau enggak. Cos 65 itu sama dengan cos 60 ditambah 5 derajat. Jadi kalau cos ditambah ini, jadi rumusnya adalah cos dikurang sin. Cos 60 itu setengah, cos 5 akar 1 min A kuadrat dikurang sin 60 setengah akar 3 sin 5 A saja. Setengahnya kita keluarin, jadi tinggal akar 1 min A kuadrat dikurang akar 3 dikali A. Ternyata jawabannya sama ya, cos 65. Oke, jadi jawaban nomor 14 adalah yang D. Soal nomor 15 diberikan fx, terus pernyataan yang pertama, fungsi naik pada interval gitu ya. Kalau naik itu f aksen lebih besar daripada 0. Jadi f aksen lebih besar daripada 0. Oke, ini kan bentuknya U per V. Jadi turunannya nanti f aksen rumusnya U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. U aksen, U itu yang atas, V-nya yang bawah. Ini U aksen, jadi 2x dikali V x kuadrat dikurangi 4
dikurangi U X kuadrat ditambah 1 dikali V kuadrat. V kuadratnya adalah 2X dibagi dengan X kuadrat min 4. Ini V-nya dikuadratin. Oke, jadi yang atas ini 2X pangkat 3 habis, jadi min 8X min 2X. Jadi yang atas masih min 10X dibagi X kuadrat min 4. Ini dikuadratin. Ini lebih besar daripada 0 karena naik. Terus kalau pembuat nolnya ini ada beberapa. Yang atas ini min 10X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 masuk ya. 0 dibagi min 10, 0. Terus yang bawah itu ada X min 2, X plus 2. Tapi ini jumlahnya ada 2 kali. Jadi ada kembar gitu ya. Jadi X-nya dapat 2, X-nya sama dengan min 2. Oke, kita buat garis bilangan. Ini ada 0, ada min 2, ada 2. Kita cek daerahnya. Jadi kalau yang bawah ini turunan, kita cek tandanya. Kalau yang bawah ini pasti positif ini, karena dikuadratin. Jadi ini yang bawah pasti positif. Terus kita ngeceknya ke yang atas saja, min 10X. Jadi min 10, misalkan kalau di sini 3 ya, ini jadi min 10 dikali 3 min 30. 1 min 10 min. Ini misalkan min 1, min 10 kali min 1 positif. Jadi ini min positif juga, min dikali min. Ini ceknya tadi ke sini. Terus yang lebih dari 0 itu yang positif. Di yang positif ada ini ke sana. Jadi ini antara min tak hingga sampai min 2. Oke, ini memenuhi. Terus min 2 sampai 0 ini memenuhi. Jadi yang satu benar kayak itu. Turun. Jadi kalau turun itu yang negatif, pakai yang negatif. Jadi 0 sampai 2, 2 sampai tak hingga. Oke, 2 juga benar. Terus turunan kedua. Oke, kita cari turunan kedua. Jadi kayak tadi. Ini kan turunan pertama, F aksen. Jadi turunan kedua pakai rumus yang ini juga. Jadi turunan kedua itu sama dengan U aksen yang atas diturunin jadi min 10 dikali V nya X kuadrat min 4 pangkat 2 dikurangi U nya ditulis lagi min 10X. Jadi min jadi plus 10X dikali V aksen. Jadi V aksennya yang bawah diturunin 2X kuadrat min 4. Ini pangkatnya jadi pangkat 1. Turunannya X kuadrat 2X dibagi V kuadrat. Jadi X kuadrat min 4. Pangkat 2 dipangkatin lagi, jadi ini pangkat 4. Kita coba mencari F double aksen dari 0. Jadi F aksen double aksen dari 0, turunan kedua dari 0. Oke, X nya diganti 0, ini min 10 min 4 dikuadratin 16 ditambah, nah ini 0, jadi yang sini hasilnya 0 dibagi min 4 pangkat 4. Ini positif, jadi min 4 pangkatin 4 ya, bisa ditulis kayak gini, nanti hasilnya positif ini. Nah ini ada yang bisa dicoret, 16 nya dicoret 1, jadi
min 10/16. Terus pertanyaannya adalah 16 dari F turunan kedua dari 0. Ini sama dengan min 10. 16 dikali min 10/16. Oke, hasilnya min 10 juga. Jadi yang ketiga ini benar ini. Yang keempat, F tidak mempunyai titik belok. Jadi kalau titik belok ini turunan kedua disamain 0. Jadi turunan yang kedua ini disamain 0. Penyebutnya dikali 0, 0. Jadi yang atas nanti sama dengan 0. Terus ini min 10 pindah ruas. Jadi yang 10 itu 10 dikali X kuadrat min 4 dalam kurung kuadrat. Nih 10X kali 2 kali 2X. Ini hasilnya adalah 40X kuadrat. 40X kuadrat masih X kuadrat min 4. Sampai sini ada yang bisa kita coret. Ini dicoret nih. Terus 10-nya juga dicoret. Jadi ini tinggal 4X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4. 3X kuadrat sama dengan min 4. X-nya kalau X kuadrat min 4/3. Jadi X-nya akar ya. Akar dari min 4/3. Jadi ini kan angka imajiner. Jadi X itu min 4/3 itu kalau akar dari negatif, ini hasilnya adalah error ya. Intinya kalau akar dari negatif ini hasilnya adalah error. Jadi ini nggak ada X-nya nih. Kalau titik kan X, Y kan. Padahal J-nya, X-nya aja error. Jadi ini tidak punya titik belok nih. Jadi pernyataan yang keempat benar juga. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.